Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait skenario yang coba diutak-atik oleh pengamat ya, jikalau upaya dari PK Muldoko CS itu bisa berhasil mulus ya. Karena kita ketahui PK yang dilakukan oleh Muldoko CS ya, ternyata pemikiran orang ya belum selesai ya. Ternyata ada PK dan keinginan untuk melakukan perebutan atau kudeta Demokrat itu masih bisa berjalan, dan skenario-nya yaitu ngeri ya dengan adanya begal Demokrat ini, yaitu antara lain koalisi Anies bubar ambyar, Nasdem ke Ganjar, kemudian PKS ke Prabowo ya. Jadi apakah ini mungkin? Mungkin saja, karena penegak hukum kita ya belum bisa diandalkan untuk bisa memutuskan ya keputusan sesuai dengan yang berkeadilan. Ini sesuai dilansir oleh harianhaluan.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Harianhaluan.com, Partai Demokrat sedang waspada merespon manuver Jenderal Purnawirawan upaya Muldoko begal Demokrat lagi. Upaya Muldoko begal Demokrat lagi terbukti mantan Panglima TNI ini mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Nah, skenario Muldoko begal Demokrat lagi ini ngeri kali loh ya. Bisa-bisa koalisi perubahan atau perbaikan, bisa-bisa koalisi perubahan dan perbaikan atau KPP, koalisi usung Anies Capres bisa bubar loh. Sebuah akun pembocor menilai ada dua skenario, yakni mengganggu Demokrat di koalisi Anies dengan memasukkan Golkar. Skenario ini bisa membuat Demokrat kacau karena soliditas koalisi Anies bisa digempur dan endingnya elektabilitas Anies bisa makin malah jeblok. Nah, ada skenario kedua yang ngeri, malah akun pembocor dalam istana menilai skenario paling parah. Skenario ini terjadi dengan posisi Muldoko dimenangkan di PK Mahkamah Agung. Jika Muldoko dimenangkan, operasi begal Demokrat bisa dibilang sukses. Status kepemimpinan Demokrat jadi nggak jelas, dualisme. Ini alasan KPU buat menahan dalam tanda kutip tiket Demokrat. Ujung-ujungnya AHY dan Demokrat diminta kompromi sama Muldoko. Tulis akun itu dikutip Senin 3 April. Demokrat dan AHY dipaksa kompromi dengan Muldoko. Ini mengingatkan situasi konflik Partai Golkar di masa lalu. Beberapa tahun lalu Golkar kan terjadi dualisme antara kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono kan. Saat itu dalam pilkada KPU calon dari Golkar diminta untuk mengantongi rekomendasi dari Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Nah, jika kondisi serupa terjadi, apakah Muldoko mau ngasih rekomendasi ke Anies? Ya, pasti kemungkinan besar ogah banget. Dalam hal itu terjadi, akun ini menilai koalisi pengusung Anies terancam ambyar. Yang paling buruk ya KPP akhirnya bubar. Nasdem merapat ke poros Ganjar. Sementara PKS terpaksa ke poros Prabowo. Pilpres kita balik ke 2024, dua poros lagi. Kalau sudah begini ya lagi-lagi Kilurah yang menang. Tulis akun dalam istana. Jadi sekali akun itu menegaskan manuver Muldoko mengajukan PK ke Mahkamah Agung itu bukan cuma nyasar begal Demokrat doang loh. Ini bukan cuma kasus Demokrat, ini kasus tangan-tangan kekuasaan yang mau jegal gerakan perubahan, yang mau Anies rontok, yang mau Anies nggak jadi maju. Tulis akun tersebut. Menurut kamu kawan haluan, bagaimana nih upaya Muldoko begal Demokrat lagi dan jegal pencapresan Anies Baswedan? Ya itu ya sobat sekalian, terkait dengan ngeri-ngeri sedap ya tentang skenario yang muncul jika PK yang dimajukan oleh Muldoko itu bisa disukseskan oleh Mahkamah Agung ya. Skenario-nya koalisi terus bubar gitu ya. Jadi ketika kita ingat juga yang disampaikan oleh Said Didu, ada dua cara strategis untuk menjegal pencapresan Anies ya. Pertama ya PK yang diajukan oleh Muldoko CS ya untuk membegal Demokrat dan kemungkinan juga akan membatalkan ataupun
menarik dukungan Anies ya, karena ada dualisme kepemimpinan. Yang kedua adalah menaikkan lagi kasus Formula E gitu ya. Jadi kasus Formula E ini juga strategis pula gitu ya. Tapi memang orang-orang yang masih berpikir rasional melawan gitu ya. Seperti yang panas di pemberitaan saat ini, yaitu Brigjen Endar Priantoro ya, yang membuka ya salah satu dugaan ketika tidak diperpanjang di KPK karena tidak mau menaikkan status Formula E ini dari penyelidikan ke penyidikan gitu ya. Dan memang secara rasional nggak ada gitu ya, yang juga disampaikan nggak ada mens rea atau niat jahat untuk kasus Formula E gitu ya. Dan orang sudah terlihat jelas gitu ya, Formula E itu berjalan lancar ya, sukses acara, sukses mendatangkan peserta, sukses juga mendapatkan penghasilan, pendapatan yang juga itu masuk ke kas negara gitu ya. Jadi kalaupun itu ada unsur korupsinya gitu ya, harus dibuktikan uang itu benar-benar masuk ke kantong Anies ya. Dan kemudian untuk menaikkan penyelidikan dan penyidikan ya, beberapa waktu lalu juga disampaikan ketika menaikkan kasus Formula E ini ya, sudah kalau nggak salah sudah dinaikkan ke penyidikan ya, tetapi belum ada tersangka gitu ya, belum ada tersangka. Ini anehnya ya, sampai beberapa ahli hukum itu juga pusing melihat kondisi di negeri ini yang hampir semua semua yang ada di negeri ini itu diterabas ya aturan hukumnya, dan mereka yang sudah sekolah hukum itu seakan tidak berguna ilmu hukumnya gitu ya. Dan juga kalau kita menurut undang-undang KPK ya, minimal harus ada 2 alat bukti ya. Nah, bukti pun itu belum ada gitu ya, belum ada bukti yang mengarah adanya dugaan tindak korupsi dalam Formula E yang ingin menyangkut ya, ingin mencokok Anies Baswedan. Jadi 2 strategis itu ya, dua strategi ya, 2 skenario untuk penjagalan pencapresan Anies ini coba dijalankan ya. Itu sementara yang bisa dibilang strategis. Nah, kemungkinan ke depan akan terus diusahakan sampai jelang waktu pendaftaran baca pres ya, segala hal, segala upaya dijalankan ya, tentu saja untuk menggagalkan pencapresan Anies. Entah itu melalui ya, yang awal-awal itu tentang penundaan pemilu gitu ya, yang sempat panas oleh Partai Prima dan sekarang sudah sudah diprotes oleh publik, ibarat petir di tengah siang bolong. Nah, sekarang coba dibuka lagi ya cara-cara untuk menjegal Anies itu melalui skenario, yaitu begal Partai Demokrat yang kita pikir itu sudah selesai, ternyata masih ada kemungkinan untuk dibuka kembali ya, dengan melakukan PK ke Mahkamah Agung oleh Muldoko CS. Dan memang ini ngeri-ngeri sedap ya, karena kalau kita melihat potret hukum di negara ini ya, saat ini ya, belum bisa diandalkan untuk bisa menegakkan hukum secara seadil-adilnya ya. Dan kadang putusan-putusan itu ya masih lebih condong ya bermuatan politis daripada memberikan ya muatan hukum yang fair ya, pro justisia gitu ya. Banyak sekali putusan-putusan hukum itu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat ya. Misalnya putusan tentang vonis Habib Rizik hanya menyampaikan saya ini sehat, alhamdulillah saya sehat ya, divonis 4 tahun ya, dan di korting 2 tahun. Sekarang Habib Rizik sudah menjalankan masa pembebasan bersyarat. Pun juga untuk kasus ijazah palsu Gus Nur ya, jadi juga dipersangkakan gitu ya dengan pasal ya ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran gitu ya. Tapi hingga saat ini setelah jalan persidangan itu berlangsung ya, tidak satupun saksi yang bisa menunjukkan ya informasi yang benar ya, karena kan tuduhannya itu adalah
menyampaikan ya berita bohong, berarti ya harus bisa menyampaikan berita benarnya gitu ya. Tetapi hingga saat ini belum ada ya berita benarnya ataupun ijazah palsu Jokowi yang sekarang terus dipertanyakan dalam persidangan Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, bagaimana dengan penegakan hukum yang lain ya? Kemungkinan juga PK ya. Kalau tidak ada desakan publik ya, perlawanan dari people power ya, ini akan sulit ya. Ini akan sulit. Sama seperti ketika Partai Prima dikabulkan seluruh gugatannya di PN Jakpus yang mengabulkan ya seluruh gugatan dari PN Partai Prima, yaitu salah satunya untuk tidak melanjutkan sisa tahapan pemilu. Maka ini sontak gitu ya, hasil putusannya ya kurang lebih sama dengan menunda pemilu ya. Ketika sudah tidak dilanjutkan kan berarti menunda pemilu, dan ini sontak semua ahli hukum, pengamat itu sudah bereaksi ya, termasuk juga SBY ya, mantan presiden ke-6 itu juga bereaksi. Dan ini memang akhirnya kasus itu bisa dikoreksi gitu ya, dikoreksi dan akan menjadi catatan, dan kita bisa lihat sendiri akhirnya ya keputusan itu bisa dibatalkan. Nah, ini juga bisa gitu ya, bisa menjadi jalan masuk untuk satu hal yang diinginkan oleh istana, yaitu bagaimana Anies Baswedan sebagai oposisi itu bisa batal dalam nyapres ya, segala hal gitu ya, termasuk juga Formula E yang saat ini masih panas ya, dan ketahuan, dan salah satu penyelidik atau direktur penyelidikan itu sudah ngomong ke publik ya setelah tidak diperpanjang oleh KPK ya, bahwasanya ada indikasi seperti itu ya, bahwasanya ini mau dinaikkan ke penyidikan ya, tetapi menolak ya, akhirnya tidak diperpanjang ya masa jabatan Brigjen Endar Priantoro. Nah, bagaimana dengan PK yang ada di Mahkamah Agung ya? Bisa saja gitu ya, kalau tidak ada desakan dari publik ya, pun juga penegak hukum bisa diintervensi ya, disusupi dengan keinginan istana ya, bisa saja begal Demokrat itu sukses ya. Dan akhirnya bisa menjadi ada dualisme kepemimpinan ya, sama seperti Golkar yang lalu. Di situ ada kepemimpinan Agung Laksono dan ya Abu Rizal Bakri ya. Nah, setelah itu untuk saja endingnya mencabut dukungan atau menarik dukungan ya dari Anies ya, menyambut dukungan Anies sebagai baca pres. Akhirnya bubar tuh koalisi ya, yang sudah capek-capek ya tarik ulur untuk melakukan dukungan untuk koalisi ya. Pertama memang tiap partai ya, dan itu terkesan alot ya, ada berbagai macam problem di dalamnya, terkait juga ketika gabung mau dapat apa gitu ya, dan itu wajar kayak no freelance, tidak ada makan siang gratis yang juga akan terjadi di koalisi yang lain ya. Terkait juga masalah baca wapres di koalisi perubahan yang juga menjadi problem, alasan ya lamanya deklarasi koalisi perubahan ini, dan ini akan menjadi sangat mudah bubar ketika misalnya Demokrat sudah dikudeta oleh Muldoko JS dan bisa disusupi oleh kepentingan istana, langsunglah ya koalisi itu bisa bubar dan mencabut dukungan oleh Anies ya. Dan untuk partai yang lain bagaimana? Ya bisa saja apa yang dianalisa atau skenariokan itu bisa terwujud, misalnya Nasdem akan pasti akan ya dan juga PKS pasti akan berpikir masa depan partainya masing-masing. Tidak mungkin mereka tidak mempunyai pilihan ataupun menjadi partai yang zong gitu ya. Pasti tetap mempunyai pilihan ya untuk sebagai pragmatisme partai ya. Misalnya Nasdem ya kemungkinan akan ke Ganjar ya, atau gabung dengan koalisi besar ya. PKS bagaimana? Kemungkinan juga nggak ada yang lain ya, karena sekarang koalisi besar sudah akan dibentuk ya. Artinya cuma kalaupun dipaksakan cuma ada dua gitu ya, PDIP
kemungkinan juga akan gabung dengan koalisi besar. Jadi akan ada dua kutub saja gitu ya, tidak banyak kutub antara kutub Anies dan kutub koalisi besar ya. Kalaupun Anies batal ya, akhirnya cuma ada satu kutub, all presidents men ya, semua presiden itu sesuai dengan keinginan dari istana. Ya, kita tunggu saja tentang PK Demokrat, apakah ini menjadi jalan masuk untuk membegal Demokrat sekaligus untuk membatalkan Anies itu bisa sukses. Dan kalaupun sukses ya, hati-hati juga terhadap gelombang people power yang kemungkinan akan ngamuk ya dengan adanya skenario yang coba dibangun oleh istana untuk menggagalkan Anies Baswedan nyapres. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.